مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada halaman 15. Halaman 15. Dalil yang keenam. Dalil yang keenam. Yang dimana di dalam bab 1 ini, bab tentang tauhid, muallif membawakan 7 dalil. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian dalil yang ketiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Kemudian dalil yang keempat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian dalil yang kelima yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalil yang keenam. Dalil yang keenam di halaman ke-15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, siapa Ibnu Mas'ud ini? Di bawahnya dikatakan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali Abu Abdurrahman. Beliau termasuk ulama terkemuka di kalangan para sahabat. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Jadi seorang sahabat senior yang termasuk minas sabiqin al-awwalin, yang masuk Islam di awal-awal dakwah Islam. Nah, kemudian berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel beliau, maka di sini kita katakan sebenarnya yang dimaksud dengan wasiat di sini, ya, disebutkan oleh beberapa para ulama bahwa Rasulullah tidak memiliki wasiat. Dalam artian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki wasiat khusus, yaitu seperti pada umumnya orang, yaitu menuliskan wasiatnya, ya, kemudian diberikan cap. Nah, tetapi Nabi tidak demikian. Nabi tidak memiliki wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat Nabi di sini adalah bahwasanya kalau seandainya Nabi itu berwasiat, jadi ini ijtihad dari siapa? Ibnu Mas'ud, bukan ini. Dari ayat 151 sampai 153 yang pekan lalu kita baca, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemudian di setiap akhir 3 ayat ini ada kata-kata zalikum wassaqum bihi. Artinya apa? Ini adalah wassaqum. Ini adalah wasiat. Yang artinya bahwasanya, sekali lagi kita sampaikan, terjemahan di sini kurang pas. Yang dikatakan tertera di atas cincin. Nah, sebenarnya wasiat ini tidak ada di cincin. 3 ayat ini tidak tertuliskan di cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang dimaksud di sini ini adalah ijtihad daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berijtihad bahwasanya kalau seandainya Nabi itu berwasiat, maka wasiatnya 3 ayat ini. Yaitu kita rangkum menjadi 10 nasihat. 10 nasihat. Nasihat yang pertama, nah ini ada di halaman 14, artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu yang pertama,
Nah, ini nasihat pertama, mungkin bisa diberikan nomor. 1, janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ini nasihat yang pertama. Di halaman 14 paling bawah. Di halaman 14 paling bawah. Di situ di paragraf ketiga. Di situ, janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin. Ini wasiat yang ketiga. Nah, kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kemudian wasiat yang keempat, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini wasiat yang keempat. Kemudian wasiat yang kelima, janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kita sudah jelaskan pekan lalu. Apa yang dimaksud dengan sebab yang benar, yaitu seperti jihad, qisas, dan seterusnya. Nah, kemudian wasiat yang keenam, kemudian sini, demikian itu yang diperintahkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian memahaminya. Kemudian yang keenam, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka dewasa. Jadi tidak boleh kita mendekati harta anak yatim. Wa man kana ghaniyyan falyasta'fif. Kalau kita kaya, mengurusi harta anak yatim jangan kita ngambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau kita fakir, kita boleh makan tetapi dengan cara yang ma'ruf, dan ini kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Kemudian wasiat yang ketujuh adalah sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, ini wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Nah, ini yang ketujuh. Ini dalam soal jual beli. Nah, kemudian wasiat yang ke-8, apabila kalian berkata, hendaklah berlaku adil walaupun kepada kerabatmu. Ini wasiat yang ke-8. Kemudian wasiat yang ke-9 adalah penuhilah janji Allah. Penuhilah janji Allah. Ini wasiat yang ke-9. Kemudian yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Inilah wasiat yang ke-10. Maka ikutilah jalan tersebut, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 wasiat yang terkandung dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa inilah kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, maka wasiat inilah yang paling layak untuk menjadi wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus dalil yang ke-6 ini menjadi jawaban bagi kaum Syiah, ya, kelompok Syiah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wasiat, yaitu menjadikan wasiatnya adalah menjadikan Ali khalifah setelahnya. Nah, jadi menurut keyakinan kaum Syiah, ya, Nabi itu punya wasiat di akhir hayatnya. Apa wasiatnya Nabi? Yaitu setelah kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya mereka sangat benci dengan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Syiah sangat benci dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sangat benci dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, karena mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman ini merebut khalifah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pada intinya Nabi tidak memiliki wasiat sebagaimana yang disangkakan, yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Salah satu dalilnya, ketika Abu Bakar diangkat, tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan, mengapa bukan Ali? Tidak ada yang mengatakan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wasiat, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Maka mereka sangat-sangat membenci Abu Bakar beserta anaknya Aisyah radhiyallahu taala an, kemudian membenci Umar dan juga anaknya Hafsah radhiyallahu taala an,
membenci Utsman. Yang mereka agungkan hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah di antara wasiatnya. Kemudian dalil yang terakhir pada bab ini adalah dalil yang ketujuh. Dalil yang ketujuh yang di bawah sekali paragraf terakhir, Mu'adz bin Jabal menuturkan. Mu'adz bin Jabal menuturkan di halaman 15 paragraf terakhir. Mu'adz bin Jabal menuturkan. Siapa itu sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu? Disebutkan di catatan kakinya nomor 2. Beliau adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah seorang sahabat terkemuka dan terkenal. Beliau adalah ulama di kalangan para sahabat. Ya, sama dengan Ibnu Mas'ud. Termasuk ulama di kalangan para sahabat. Beliau wafat di Syam karena penyakit taun amwas pada tahun 18 Hijriah. Di zaman Umar bin Khattab. Sama dengan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu yang terkena penyakit taun yang menular di Syam. Ketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pun wafat. Jadi intinya Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang ulama di kalangan para sahabat yang dahulu pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah. Artinya dia adalah seorang alim ulama. Nah, dia berkata, "Kuntu radifan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Nah, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Beliau bersabda, faqala li, maka beliau bersabda, kita baca dulu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Fakultu, maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, nah, beliau bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Fakultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas? Nah, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak ramai? Qala la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau, Nabi bersabda atau Nabi menjawab, janganlah engkau sampaikan dahulu kabar gembira ini, nanti mereka hanya akan mengandalkan tauhid mereka dan tidak mau beramal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita mengeluarkan faedah dari dalil yang ke-7 ini. Yang pertama, mungkin bisa dicatat, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya hukum tentang bolehnya membonceng seseorang di atas tunggangan. Bolehnya membonceng seseorang di atas tunggangan. Dengan syarat tidak melampaui kemampuannya. Nah, tidak melampaui kemampuan hewan tunggangan kita atau kemampuannya. Jadi kita boleh ya berdua naik di atas, misalnya kalau ada kuda kita boleh berdua, tetapi dikira-kira. Nah, harus sesuai dengan kemampuan hewannya. Kita tidak boleh membebani hewan di luar kemampuannya. Ar-rifqu bil haywan. Kita harus ada rahmat terhadap binatang. Nah ini yang pertama. Tapi apa hukum ya naik berdua di atas kendaraan? Hukumnya boleh. Sebagaimana Mu'adz dan Rasulullah SAW naik ke atas keledai, naik ke atas himar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
bolehnya berbicara tentang agama di atas kendaraan. Jadi bicara agama itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di pondok, bukan hanya di kelas, tetapi ya dimanapun, selagi tempat itu bukan tempat-tempat terlarang seperti kamar kecil, maka kita boleh membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang tauhid, berbicara tentang agama di atas kendaraan, di atas kendaraan. Jadi misalnya kita lagi safar di atas mobil, kita itu bisa sambil ngobrol perkara agama, itu diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, di sini menunjukkan akhlak mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak mulia yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Yaitu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati dan juga kesederhanaan. Jadi dari hadis ini kita mengambil faedah bahwa Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, yaitu rendah hati dan kesederhanaan. Dari mana kita mengeluarkan rendah hati ini? Ya karena Rasulullah SAW tidak malu ya untuk membonceng sahabatnya. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat yang lain, atau seorang ulama menyebutkan menulis kitab orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ada 30 sahabat. Ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya ya kendaraan Nabi sama dengan kendaraan, senantiasa bergaul, senantiasa bermuamalah dengan para sahabatnya, akrab dengan para sahabatnya, tidak memberikan batas. Oh ini Nabi, ini sahabat. Selalu berbaur dengan para sahabatnya. Dan juga kesederhanaannya, apa itu? Ya karena kalau zaman dahulu itu, paling tidak secara umum ada 3 kendaraan. Kendaraan yang paling mewah itu namanya kuda dulu. Kemudian yang sedang itu onta. Kemudian yang paling bawah itu himar atau keledai. Jadi ada 3. Yang paling mewah kuda, yang sedang itu onta, kemudian yang paling sederhana adalah keledai. Dan di sini Rasulullah ya menggunakan keledai. Terkadang menggunakan kuda, terkadang menggunakan onta, dan terkadang menggunakan himar. Nah, anggap saja ya kalau kuda itu Alphard, ya kalau misalnya onta itu ya mungkin Innova, nah, ya kan. Ya, kalau biasa itu apa? Agia mungkin ya kan, Agia, nah, atau pick up, nah, atau angkot. Nah, ini kendaraan yang biasa. Artinya apa? Rasulullah menggunakan sesuai, ya tidak memilih-milih. Kadang menggunakan yang ini sesuai kebutuhannya, Nah, kemudian ini nomor keberapa? Tadi nomor 3. Berarti sekarang nomor 4. Yang nomor 4, dalil bolehnya naik keledai. Nah, dalil bolehnya naik keledai. Jadi boleh. Apa hukum memakan keledai? Halal atau haram? Kalau kuda halal, ya kan? Kalau kuda halal, kecuali mazhab Maliki. Maliki mereka kadang-kadang tidak memakan kuda, Maliki. Tetapi jumhur ulama ya kuda itu ya halal. Nah, termasuk mazhab Syafi'i. Kalau onta ya jelas halal. Nah, sekarang himar, keledai ini apa hukumnya untuk dimakan? Kalau dikendarai ya boleh tadi. Tetapi untuk dimakan hukumnya terbagi menjadi 2. Himar apa dulu? Jenisnya ada 2. Ada himar wahsy, ada himar ahli. Kalau himar wahsy itu namanya zebra. Kalau himar ahli itu namanya donkey itu.
keledai itu. Nah, kalau wahsy dia halal. Kalau yang ahli, yang dongki, nah itu haram. Dan diharamkan pada hari Khaybar, perang Khaybar. Nah, diharamkan oleh Rasulullah. Berarti kalau ditanya apa hukum memakan himar? Kalau himar ahli haram, kalau himar wahsy halal. Nah, jadi kalau keledai secara umum itu haram. Haram, hukumnya haram. Untuk dimakan, tapi kalau ditunggangi boleh. Ditunggangi boleh. Bahkan beberapa sahabat itu ayahnya itu namanya himar. Orang-orang Arab terdahulu itu sering menamakan anaknya itu dengan nama-nama hewan. Jadi ada yang himar, ada yang kalb, anjing, ada yang fahad. Raja Fahad itu kan artinya singa. Nah, singa. Ada yang menamakan anaknya dengan keledai, ada yang dengan anjing, ada dengan singa, dan macam-macam. Tetapi yang mereka lihat itu bukan, kalau kita kan marah, wahai anjing, itu kan kita marah. Tetapi orang Arab terdahulu itu menamakan, karena di setiap hewan itu dia punya sifat yang baik. Dia melihat dari sisi baiknya. Contohnya anjing. Kenapa dia menamakan anaknya dengan nama anjing? Karena anjing itu mempunyai sifat setia. Sifat setia. Nah, contohnya kalau himar itu punya sifat apa? Taat. Dia selalu taat sama tuannya. Maka kalau orang tua pengen anaknya taat, dinamakan dengan himar. Kalau pengen setia, dinamakan dengan kalb. Kalau pengen pemberani, dinamakan dengan asad atau fahad, singa. Nah, seperti itu. Nah, tetapi sekarang himar ini sudah berubah maknanya. Kalau dulu orang-orang Arab terdahulu, himar ini baik, yaitu hewan yang taat dan seterusnya. Nah, sekarang himar ini terkenal dengan apa? Bahwa hewan ini goblok. Hewan ini apa? Goblok. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, kamatsalil himari yahmilu asfara. Nah, seperti apa? Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti keledai yang membawa buku. Kira-kira kalau keledai bawa buku, kira-kira keledainya dapat manfaat dari bukunya atau tidak? Ya tidak. Kalau rumput ya masih ada manfaatnya. Tapi kalau keledai sama buku, tidak ada manfaatnya. Jadi dia hanya membawa beban yang berat. Hanya membawa malapetaka. Sama dengan orang yang menuntut ilmu, ikut kajian, menumpuk-numpuk catatannya, tetapi tidak mau amal, itu sama dengan keledai yang hanya membawa beban, padahal bebannya ini tidak mampu mendatangkan manfaat untuknya. Nah, jadi sekarang himar itu identik dengan apa? Orang yang goblok. Nah, maka jangan memanggil orang dengan himar. Nah, maka orang akan marah. Nah, sekarang faqala li ya Rasulullah ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Nah, ini faedah yang keberapa? 4 tadi. Berarti sekarang yang kelima. Nah, yang kelima adalah metode pendidikan. Salah satu metode pendidikan yang baik adalah dengan cara bertanya. Jadi manhaj tarbawi atau metode pendidikan salah satunya adalah dengan bertanya. Sebelum mengajarkan, bertanya dulu. Nah, itu salah satu metode daripada Rasulullah SAW. Buktinya seperti ini. Sebelum dia mengajarkan Mu'adz, dia bertanya dulu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, dan begitu pula dengan sebaliknya? Nah, berarti di sini kita mengambil faedah bahwa metode pendidikan yang terbaik itu banyak. Di antaranya adalah dengan soal jawab atau dengan bertanya. Nah, kenapa faedahnya? Apa faedah daripada metode ini? Metode bertanya dulu sebelum mengajar. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Kalau seseorang langsung mengajar seperti ini misalnya, kita mau mengajarkan ilmu kita kepada orang lain.
kemudian kita langsung ngajar, boleh jadi dia belum fokus. Boleh jadi dia masih mikirkan yang lain. Boleh jadi jasadnya ada di depan kita, tetapi pikirannya di luar. Pikirannya di kerjaan, pikirannya di keluarganya, mikirin anaknya, mikirin utangnya misalnya. Akhirnya apa? Ketika kita ngajar, dia belum bisa menangkap pelajaran yang kita berikan. Kenapa? Karena dia masih memikirkan sesuatu yang lain. Tetapi ketika kita misalnya memanggil namanya, wahai fulan, seperti Rasulullah, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, seperti itu. Akhirnya dia apa? Dia memperhatikan, kemudian diajak berpikir. Diajak berpikir. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba? Artinya ketika itu dia langsung berpikir. Mendapat soal, akhirnya dia berpikir. Ya, jadi untuk menarik apa? Perhatiannya. Ini faidah yang pertama, supaya dia lebih fokus dan lebih perhatian. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua, orang yang ditanya, salah satu faidahnya, mungkin tadi bisa dilanjutkan. Tadi faidah yang keberapa? 5. Faidah yang kelima kita mengatakan metode pendidikan yang diajarkan Rasulullah banyak diantaranya adalah tentang soal jawab atau bertanya dulu sebelum mengajarkan ilmu. Apa faidah daripada metode ini? Yang pertama tadi kita sudah menyebutkan bahwa salah satu faidahnya adalah untuk menarik perhatian, biar lebih fokus untuk menarik perhatian. Jadi kalau ditanya apa faidah daripada metode tanya jawab, maka jawabannya untuk menarik perhatian. Yang kedua, untuk membuat penasaran. Untuk membuat penasaran. Ketika seorang ditanya, maka dia mencari jawaban. Mencari jawaban. Ketika dia tidak tahu dan tidak bisa menjawab, artinya dia akan penasaran. Apa sih jawaban yang benar? Nah, dia akan penasaran. Orang yang penasaran biasanya ketika dia mendapatkan ilmunya itu, biasanya ilmunya itu lebih kuat. Maksudnya tidak cepat lupa. Tidak cepat lupa. Dibandingkan kalau dia langsung mendapatkan ilmu itu. Ya biasanya ilmu yang didapatkan dengan capek dalam waktu yang lama, biasanya ilmu itu akan lebih awet. Lebih kekal, susah hilang. Tapi ilmu yang sekali didengar tanpa ada kesungguhan kita, tanpa ada rasa capek, ya, biasa kita disuapin seperti itu, biasanya ilmu itu cepat lupa. Biasanya ilmu itu cepat kita lupa. Nah, jadi faedah yang kedua, membuat penasaran. Ketika orang sudah penasaran, itu akan menjadikan ilmunya lebih kuat. Maksudnya tidak cepat dilupa. Nah, ini faedah yang kelima. Nah, kemudian fakultu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, di sini Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini faidah yang keenam. Apa faidah dari yang keenam ini? Tentang wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau dulu itu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi sekarang biasanya Allahu a'lam. Atau biasa ditambah Allahu a'lam bis-shawab. Biasa ada seperti itu ditambahkan. Nah, ini salah satu yang diajarkan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika kata Ibnu Mas'ud, ketika kita ditanya, kalau kita tahu jawabannya, maka jawablah katanya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka katakanlah Allahu a'lam. Karena Allahu a'lam itu adalah ilmu. Adalah ilmu. Atau sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam itu nisful jawab, setengah dari jawaban. Kita ditanya, kita tidak tahu atau kita ragu mungkin, ya, ragu dengan jawabannya, maka kita mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam itu sebenarnya sudah menjawab setengahnya. Sudah menjawab setengahnya. Nah, yang pertama tentang hukum wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam itu adalah apa? Nisful ilm. Adalah setengah dari ilmu. Wallahu a'lam itu setengah dari ilmu atau setengah dari jawaban. Nah, ulama yang kita katakan tadi bahwa Mu'ad bin Jabal ini adalah ulama daripada kalangan para sahabat.
Tetapi meskipun demikian, dia mengatakan, masih mau mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Padahal dia ulama. Sekelas Mu'adz bin Jabal saja, masih tidak malu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita yang bukan ulama, terkadang ketika ditanya, terkadang gengsi ketika kita harus mengatakan, wallahu a'lam. Kita harus menjawab seperti itu. Nah, dan wallahu alam ini menjadi apa? Menjadi syiar bagi Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam ini menjadi syiarnya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Ketika Imam Malik ditanya tentang suatu masalah, maka Imam Malik itu tidak langsung menjawab. Akan tetapi Imam Malik itu tidak terburu-buru menjawab. Bahkan ya, direnungkan jawabannya bisa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bahkan ada persoalan, suatu masalah, suatu pertanyaan yang difikirkan sampai belasan tahun oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bukan karena Imam Malik itu tidak punya ilmu. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Imam Darul Hijrah. Imam di kota Madinah yang kata para ulama, tidak ada orang yang berhak memberikan fatwa selama Imam Malik masih hidup. Jadi tidak ada seorang ulama di kota Madinah yang berani mengeluarkan fatwa selama Imam Malik masih hidup. Artinya apa? Tidak ada lagi yang lebih alim daripada Imam Malik di zamannya itu. Nah, artinya, tetapi Imam Malik ketika ditanya masih saja berpikir. Karena apa? Bukan karena tidak punya ilmu, tetapi karena namanya warok, karena kehati-hatian. Karena berfatwa itu atau menjawab pertanyaan orang itu bukan tentang pintar-pintaran. Bukan tentang gengsi-gengsian. Bukan tentang gaya-gayaan. Bukan untuk mencari pujian manusia. Apalagi untuk menyombongkan diri. Jadi berfatwa itu adalah bagaimana dia menjawab itu karena fatwa itu adalah pada hakikatnya dia adalah wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ulama itu adalah wakil Allah yang ada di muka bumi. Ketika orang mendapatkan masalah, maka dialah yang mewakili Allah memberikan jawaban. Maka tidak boleh sembarangan memberikan jawaban. Nah, maka dikisahkan, diriwayatkan, Imam Malik pernah ditanya 40 masalah yang dijawab 4 atau 5 saja. Di riwayat yang lain ditanya 48 masalah yang dijawab hanya 16 saja. Berarti kalau dari 48 yang dijawab itu 16, berarti yang tidak dijawab berapa? 32. 48 pertanyaan, ada seorang datang, utusan dari kaum. Kamu pergi ke sana, ke Madinah, bawa ini pertanyaan, dan tanyakanlah kepada Imam Darul Hijrah. Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan ini kepada Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Maka dia datanglah, utusan ini pergi ke Madinah, dan dia mengajukan 48 pertanyaan. 48 pertanyaan ini, yang bisa dijawab adalah 16 pertanyaan. 16 pertanyaan, 48 dikurang 16, 32. 32 dijawab dengan wallahu a'lam. Ditanya jawaban pertanyaan pertama, jawabannya wallahu a'lam. Ditanya lagi wallahu a'lam. Ditanya lagi wallahu a'lam. Hingga utusan ini merasa kecewa. Kenapa kecewa? Dia sudah jauh-jauh datang untuk mencari jawaban, untuk menanyakan ini, tetapi jawabannya selalu wallahu a'lam. Akhirnya dia kecewa dengan Imam Malik. Nah, maka ketika itu dia mengatakan, masa sekelas antum, kalau antum saja tidak mengetahui, maka bagaimana lagi dengan kita? Maka Imam Malik menjawab, apakah kalau kamu tidak tahu saya harus tahu, katanya. Apakah kalau kamu tidak tahu saya harus tahu? Nah, ini namanya kehati-hatian para ulama. Sekelas pendiri mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala
masih saja menjadikan syiar wallahu ta'ala alam ketika dimintai jawaban atas persoalan-persoalan umat. Sangat jauh berbeda dengan kita hari ini. Orang sekarang belajar 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Merasa malu ketika ditanya tentang persoalan dan dia tidak bisa jawab. Malu mengatakan wallahu a'lam. Malu mengatakan apa? Saya tidak tahu. Itu malu kita. Dan kalau ada ustadz yang ditanya, kemudian dia tidak bisa jawab, murid-muridnya akan mencap ustadz ini tidak alim. Jadi terjadi fitnah yang luar biasa di akhir zaman ini ketika seorang yang dianggap ustadz itu sudah malu mengatakan wallahu a'lam. Dan fitnah yang kedua, ketika para jamaah, ketika mendengarkan ustadz mengatakan wallahu a'lam, dia mengatakan ustadz ini tidak alim. Ini musibah yang kedua. Sama-sama musibah. Musibah ustadznya tidak punya kehati-hatian. Ketika dia ragu, bahkan tidak punya ilmunya, dia berani menjawab atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Kadzib. Ini namanya dusta. Bahkan kata para ulama, siapa yang menjawab persoalan tanpa ilmu, maka dia adalah kadzib, fahuwa kadzibun. Dia adalah pendusta meskipun dia tidak pernah berdusta. Bahkan dustanya ini dusta yang paling besar karena dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dia berdusta dengan mengatasnamakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak dibenarkan. Sekali lagi, kalau kita tidak tahu atau kalau kita ragu, maka jangan berani-berani menjawab. Akhirnya apa? Ketika kita seorang ustadz itu sudah malu mengatakan wallahu alam, dan ketika para jamaah itu mengatakan bahwa ustadz yang mengatakan wallahu alam itu adalah ustadz yang jahil atau ustadz yang tidak berilmu, maka akibatnya adalah tersebarlah fitnah. Ketika jawaban itu atau ustadz menjawab dengan tidak dilandasi dengan ilmu, maka jawaban-jawaban ini akan menjadi jawaban-jawaban yang salah. Jawaban yang salah ini akan tersebar ke masyarakat. Jawaban yang salah ini akan tersebar ke masyarakat. Dan inilah awal mula kesesatan. Dan inilah awal mula kehancuran agama Islam. Ketika banyaknya kesesatan ini, kesalahan-kesalahan ini tersebar di kalangan-kalangan kaum muslimin. Karena ustadz-ustadznya tidak mau dan malu mengatakan wallahu a'lam. Maka kata Ibnu Mas'ud, bukan saya, radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, siapa yang menjawab seluruh pertanyaan, fahuwa majnun. Maka itu adalah orang yang gila. Seorang ustadz ketika ditanya seluruh pertanyaan dia bisa jawab, atau dia menjawab tanpa berpikir, atau dia berjawab tanpa ilmu, maka dia adalah orang yang gila. Fahuwa majnun. Dia adalah orang gila. Karena ilmu ini luas. Ilmu ini sealim-alimnya orang pasti dia tidak tahu semua ilmu. Jangankan kita, para nabi saja, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nabi saja diberi ilmu hanya sedikit. Apatah lagi kita kita bukan ulama. Ya. Nabi sedikit, ulama lebih sedikit lagi. Apalagi kita yang awam, yang jahil. Kemudian kita dengan mudahnya menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Nah, maka ini kehati-hatian. Perlu kehati-hatian. Ini poin faedah nomor berapa? Nomor 6. Nomor 7. Kita selesaikan dulu. Nomor 7. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini nomor ketujuh. Nomor ketujuh adalah tentang berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tulis biar lebih jelas. Ini yang faedah nomor 7. Ini ada hak Allah.
Hak Allah itu, apa lawannya hak? Kewajiban. Nah, berarti kalau ada hak Allah, berarti itu menjadi kewajiban hamba. Ini inti daripada hadis. Hak Allah, Allah merupakan zat yang paling agung. Allah merupakan zat yang paling agung. Maka hak Allah merupakan hak yang paling agung. Sebagaimana Allah itu agung, maka hak Allah menjadi hak yang paling agung. Maka kalau ini menjadi hak Allah yang paling agung, nah, maka kewajiban ini juga menjadi kewajiban yang paling agung. Kewajiban yang paling agung. Apa itu hak Allah? Hak Allah secara ringkas adalah, nah ini artinya apa? Secara ringkas adalah tauhid. Nah, di sini jawabannya haqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tauhid. Jadi apa? Hak Allah, apa itu hak Allah? Hak Allah adalah ditauhidkan, disembah dengan tauhid. Kalau kewajiban hamba mentauhidkan. Ini ditauhidkan, ini mentauhidkan. Ini disembah dengan tauhid tanpa syirik, ini menyembah. Jadi hamba, kewajibannya hamba yang paling agung adalah menyembah Allah dengan tauhid atau mentauhidkan Allah. Apa hak Allah atas hambanya? Jawabannya ditauhidkan atau disembah dengan tauhid. Nah, dan ini menjadi yang paling agung. Kebalikannya berarti dosa yang paling agung, dosa yang paling besar berarti kebalikan dari tauhid, yaitu syirik. Berarti syirik menjadi dosa yang paling agung. Maka kebalikannya di sini, kebalikannya ada syirik. Kalau tauhid ini menjadi hak Allah yang paling agung dan menjadi kewajiban hamba yang paling agung, maka syirik ini menjadi dosa yang paling besar atau yang paling agung. Sebagaimana tauhid ini menjadi hak yang paling agung, maka syirik ini menjadi dosa yang paling agung atau yang paling besar. Nah, ini faidah yang ketujuh. Faidah yang kedelapan, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'azzaba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian kebalikannya ini, kalau tadi ini hak Allah, sekarang apa? Hak hamba. Berarti nomor 8, hak hamba yang harus yang harus dipenuhi oleh Allah. Apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Nah, saya tidak menggunakan kewajiban Allah, karena Allah tidak ada yang mewajibkan atas Allah kecuali dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ini kewajiban Allah, tetapi ya secara adab kita tidak mengatakan Allah wajib melakukan ini. Nah, itu tidak adab. Jadi kita punya hak. Siapa yang mampu? Kalau kita, itu Allah bisa mewajibkan sesuatu. Mewajibkan sholat, mewajibkan puasa kepada kita. Tetapi tidak ada yang mampu mewajibkan sesuatu kepada Allah. Tidak ada. Kecuali siapa? Ya kecuali dirinya sendiri. Yang mampu mewajibkan sesuatu kepada Allah berarti dirinya sendiri. Zatnya sendiri. Berarti Allah sendiri yang mampu mewajibkan atas zatnya sendiri. Tidak ada zat yang lain yang mampu mewajibkan sesuatu kepada Allah. Berarti Allah itu tidak wajib untuk melakukan apapun. Ya kan?
tetapi dia berjanji. Seakan-akan mengatakan, saya berjanji. Kalau kamu bertauhid, saya tidak akan mengazab engkau. Jadi seakan-akan ini wajib bagi Allah. Seakan-akan ini wajib bagi Allah. Yang harus dipenuhi oleh Allah. Apa itu? Jawabannya ini apa? Nah, la yu'adzib. Artinya, bebas dari azab. Bila tidak berbuat syirik. Jadi hamba yang tidak berbuat syirik, dia akan mempunyai hak. Apa haknya seorang hamba? Yang insya Allah nanti dipenuhi oleh Allah. Ketika hamba ini tidak berbuat syirik, Allah akan membebaskan dia dari azab. Maksudnya tidak bakalan diazab. Tidak bakalan diazab. Tidak bakalan bebas dari azab di sini terbagi menjadi dua. Bebas sama sekali. Bebas sama sekali. Atau bebas selama-lamanya. Maksudnya tidak kekal. Dia diazab tapi tidak kekal. Nah, ini bebas sama sekali. Apa maksudnya bebas sekali? Langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Tapi kalau orang berdosa, ada dosa besar, dia tidak syirik, tapi dia minum khamar, dia berzina misalnya, dia membunuh. Nah, orang yang dosa besar ini, ya dosa besar. Kalau ada orang yang dosa besar, ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan diazab atau diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berarti kalau ada dosa besar itu masih dalam kehendak Allah. Yaghfiru ma duna dzalika, Allah akan mengampuni dosa selain syirik ma yasha. Sesuai kehendak Allah. Ada orang mencuri, ada orang berzina, itu masih dalam kehendak Allah. Boleh saja diazab karena dia mencuri, boleh jadi diampuni. Kalaupun diazab, ini tidak kekal. Sesuai dosa besarnya. Kalau sudah suci lagi nanti dimasukkan ke surga. Nah, jadi sekarang ini yang perlu kita pahami. Orang yang tidak berbuat syirik tidak mungkin diazab oleh Allah. Tetapi ada yang namanya selain syirik, yaitu dosa besar. Bagaimana hukumnya dijelaskan di dalam ayat yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kalau dosa syirik tidak mungkin diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik liman yasha. Sesuai kehendaknya, artinya boleh diampuni, boleh diazab. Kalau diazab, selama dia tidak syirik, bertauhid, maka dia tidak kekal dalam neraka. Meskipun ada iman sekecil biji zarrah di dalam hati seseorang, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sekecil apapun iman yang ada di hati seseorang, maka ia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini hak yang perlu kita bagi. Nah, kemudian fakultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ini faidah yang keberapa tadi? 9. Afala ubashirun nas. Nah, di sini faidahnya anjuran untuk memberi kabar gembira. Anjuran untuk memberi kabar gembira. Ini faidah nomor 9. Anjuran untuk memberi kabar gembira. Nah, apa itu kabar gembira? Yang penting kabar gembira. Jadi kalau kita mendapatkan kabar yang menurut kita itu mampu menjadikan saudara-saudara kita atau keluarga kita itu senang, maka kita dianjurkan untuk memberitakan kabar gembira tersebut. Nah, jadi anjuran untuk memberikan kabar gembira. Nah,
Di dalam hadis yang sahih disebutkan, ahabbul amali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun, kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi kalau ditanya apa amalan yang paling dicintai Allah, adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Misalnya kita diundang, kita berusaha hadir. Supaya apa? Supaya dia bahagia. Ketika dia ngomong, kita perhatikan. Kenapa? Supaya dia bahagia. Meskipun mungkin ya kalau ya omongannya tidak terlalu bermanfaat, tetapi ya karena kita mau melemparkan, memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudara kita, maka itu adalah ahabbul a'mali ilallah. Ya, kita diundang, oh kayaknya acaranya ini kurang penting. Tapi karena kita tahu kalau kita datang teman kita itu senang, maka kita datang dengan niat apa? Supaya kita memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka itu termasuk sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa takshifu anhu kurba, menghilangkan kesulitannya, au taturduh anhu ju'an, termasuk juga menghilangkan rasa lapar di dalam perut kaum-kaum yang kelaparan, dan juga autab di anhudainan, atau melunasi utang orang lain. Jadi 4 amalan ini yang paling dicintai Allah. Yang pertama, memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Yang kedua, menghilangkan kesulitannya. Yang ketiga, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Kemudian yang keempat, melunasi utangnya. Atau misalnya ada orang yang utang kepada kita, ya kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan. Atau punya utang sama orang lain, kita bantu untuk melunasi utangnya. Nah, itu termasuk ahabbul a'mali ilallah. Kemudian sebelum terakhir yang faedah yang ke-10 ya berarti. Nah, faedah yang ke-10. La tubashirhum qala la tubashir, yang terakhir aja nih. La tubashirhum fayattakilu. Nah, di sini kita mengambil faedah. Di sini Nabi mengatakan ketika Muaz bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan memberikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya?" Maka Nabi mengatakan jangan. Jangan engkau memberikan kabar gembira ini. Karena kenapa? Fayattakilu, karena dia nanti akan bersandar. Artinya apa? Nah, di sini kita perlu penjelasan. Di sini artinya kenapa Rasulullah melarang? Ini yang pertama. Kenapa Rasulullah melarang? Karena takut salah paham. Yang saya sudah jelaskan di sini sedikit ya, ringkasannya. Takut salah paham. Kenapa? Karena pada waktu itu kaum muslimin itu imannya masih lemah di awal-awal. Dan pada saat itu masih banyak orang yang baru-baru masuk Islam. Maksudnya imannya itu masih lemah. Akhirnya ketika misalnya ada orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah, kemudian membaca hadis ini bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik, maka kira-kira yang mereka paham apa? Oh, berarti yang penting tidak syirik. Kalau seperti itu, kalau kita sudah tidak syirik, Allah sudah tidak mengazab. Berarti ini salah paham. Akhirnya kalau seperti ini, dia tidak mau lagi beramal soleh. Kenapa? Yang penting tidak syirik. Salah paham. Tidak mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, amal soleh. Tidak mau sholat duha. Kenapa? Yang penting tidak syirik. Tidak mau baca Quran. Yang penting tidak syirik. Kenapa kamu tidak sholat tahajud? Yang penting tidak syirik. Kenapa? Kalau tidak syirik ya sudah bebas dari azab Allah. Takutnya seperti itu. Kenapa? Karena imannya masih lemah. Maka kabar-kabar seperti ini rawan untuk disampaikan. Tetapi Nabi tahu iman daripada Muaz bin Jabal ini sudah kuat. Sahabat sudah paham. Akhirnya Nabi tidak ragu-ragu mengabari ini kepada Muaz. Ya kan? Karena Muaz sudah paham. Tetapi boleh jadi yang di bawah-bawah yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, itu tidak paham. Akhirnya salah paham. Dan tidak mau, akibatnya apa tadi? Tidak mau beramal. Dan lebih parahnya lagi, dia akan melakukan dosa. Kenapa kamu tidak bayar utang misalnya? Yang penting tidak syirik. Yang penting tidak syirik. Akhirnya utangnya tidak dibayar-bayar. Kenapa? Yang penting tidak syirik. Salah paham. Salah paham. Nah, jadi
jangan sampai yang ditakutkan Nabi, jangan engkau memberikan kabar ini. Yang ditakutkan yang pertama, sahabat atau kita kaum muslim meninggalkan amal soleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menjadikan dalil ini untuk apa? Mengerjakan kemaksiatan. Jadi meninggalkan amal soleh, mengerjakan. Kenapa kamu berzina? Yang penting tidak syirik. Ya kan? Kenapa kamu mencuri? Yang penting tidak syirik. Akhirnya orang menghalalkan maksiat karena salah paham dengan hadis ini. Dia baca hadis ini, kemudian dia mengatakan, oh yang penting tidak syirik. Nah, jadi yang penting tidak syirik ini menjadi dalil untuk meninggalkan amal soleh dan untuk mengerjakan maksiat. Dan ini bahaya bagi orang yang masih lemah imannya dan belum paham. Makanya Mu'adz bin Jabal tidak memberitahukan ini kecuali di akhir hayatnya. Makanya sampai. Makanya ada kalau tapi ini diriwayatkan bahwa Mu'adz memberitahukan hadis ini di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya ketika dia sudah merasa bahwa umat Islam ini sudah mulai kuat, ya sudah bisa banyak orang yang menjelaskan, ketika ada pun mungkin 1-2 orang yang belum paham, nanti insya Allah ada sahabat yang lain yang bisa memberikan pemahaman yang utuh. Seperti itu. Akhirnya di akhir hayatnya diberitakan ini. Kenapa? Karena Mu'adz takut menyembunyikan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu itu hukumannya berat. Ya, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu bilijamin minan nar. Allah akan mengekang. Tahu kuda? Kuda itu ada tali kekang di mulutnya itu. Kalau dia mau belok ditarik ke kanan, dia belok kanan misalnya seperti itu. Nah, orang yang menyembunyikan ilmu, dia tahu ilmunya. Ketika ditanya, dia tidak mau ngasih tahu. Orang seperti ini, yaumal qiyamah, uljima aljamahullahu bilijamin minan nar. Dia akan dikekang seperti kuda, tetapi alat kekangnya itu, tali kekangnya itu dari neraka. Maksudnya panas. Tali kekangnya itu panas. Maka ini berhati-hati. Orang kalau kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita ditanya, kita tidak boleh sembunyikan. Oh ini ilmu saya untuk saya, biar yang lain saya sendiri yang jadi alim misalnya. Tidak mau ngajarkan ilmunya, tidak mau ngajarkan ilmunya. Tapi ilmu kata para ulama yang dimaksud ini adalah ilmu-ilmu agama yang fardu. Bukan semua ilmu, kita kan banyak ilmu nih, banyak yang belum kita, tidak banyak yang maksudnya banyak. Dari sedikit ini ada beberapa ilmu yang kita tidak ajarkan, ya kan? Apalagi ilmu dunia, orang yang pandai bahasa Inggris ngajarin semua. Enggak, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama atau ilmu dunia yang berhubungan dengan agama. Atau manfaatnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya kita tahu, minuman ini beracun. Kemudian kita diam saja. Nah, berarti itu termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Dia tidak memberitahu bahwa di minuman ini berbahaya. Minuman ini bisa merusak kesehatan. Minuman ini bisa membunuh. Makanan ini seperti ini dan seterusnya. Maka sekali lagi kita antara dua. Kalau ditanya tahu wajib jawab. Kalau tidak tahu wajib jawaban alam. Jadi ada pilihan. Kalau kita tahu wajib dijawab. Tentunya sesuai apa kondisi. Kalau misalnya kita tahu ilmunya, tetapi kalau saya sampaikan ini takut salah paham, jangan disampaikan. Khotibun nas ala qadri uqulihim. Kita ngomong sama orang sesuai dengan akalnya. Jangan kita misalnya orang tidak pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba kita mengajarkan nahu, fa'ilun marfu'un wa alamatur rafi'i, enggak nyambung. Tidak nyambung. Orang belajar bahasa Arab awal-awal tiba-tiba langsung tingkat tinggi. Itu tidak nyambung. Karena akalnya belum bisa memahami. Maka kalau kita ngajarkan, ya sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Itu kalau seperti itu tidak dinamakan menyembunyikan ilmu. Seperti Nabi ini, jangan engkau kasih tahu karena takutnya salah paham. Nah, jadi faedah yang terakhir apa? Jangan menyembunyikan ini apa? Ya Rasulullah
salah paham. Paham apa tadi? Meninggalkan amal untuk untuk mengerjakan masjid. Kemudian kalian lagi bawahnya. Karena Mu'az memberitahukan di akhir ayatnya, takut dengan Anda menyembunyikan ilmu. Kenapa? Apa ancamannya orang menyembunyikan ilmu? Akan dikekang dengan ditarikan dari neraka. Dan riwayat yang disebutkan kalau orang mengumumkan kita dia kemudian kita tidak menegurnya, maka sesungguhnya kita ini adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika iman. Ini kurang lebih ya, kita sudah selesai. Insyaallah pekan depan kita masuk ke bab yang kedua. Adapun yang setelahnya itu kandungan bab itu kita sebenarnya sudah bahas ya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Ilaikum minni atyabu tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.